Ya, di hadapan saya ada sejumlah ikan, ada komputer, ada treadmill, dan ada drone. Lalu apa hubungan ini semua dengan penemuan yang akan diceritakan oleh penemunya? Ya, baik. Tapi sebelum itu, bagaimana kalau kita lihat snapshot berikut ini? Automated Fish Counter adalah penghitung ikan otomatis karya Muhammad Rizky Fauzan bersama dengan Andung Akhyar Waladi dan Ardi Marik saat menjuarai Fish Hackathon 2016, sebuah lomba inovasi di bidang kelautan berskala internasional. Alat ini dapat mempermudah nelayan dalam menghitung dan mencatat detail hasil ikan tangkapannya, langsung terdata di gadget Android serta dapat terhubung langsung dengan pengepul di daratan. Sehingga nelayan tidak perlu khawatir tangkapannya dihargai terlalu murah. Rahasia alat ini adalah sensor ultrasonik yang terpasang di atas yang berfungsi sebagai pendeteksi jumlah dan ukuran dari ikan-ikan yang dilewatkan pada conveyor. Tidak hanya itu, Rizky Fauzan yang menjadi anggota termuda dalam tim ini telah mengembangkan inovasi lain, yakni bladeless drone, sebuah drone yang dapat terbang tanpa menggunakan baling-baling. Ternyata antara ikan dan alat ini ada hubungan, tapi tidak ada hubungan dengan drone. Atau mungkin drone ini untuk memantau ikan di laut. Gitu. Luar biasa. Luar biasa. Baik, supaya semuanya jelas, ceritanya jelas, bagaimana kalau kita panggil Muhammad Rizky Fauzan? Fauzan, apa kabar Fauzan? Baik, Ya, Mas Andi. baik, terima kasih udah datang. Ya, sama-sama. Jadi kamu mahasiswa? Baru lulus SMK tahun ini. Oh, lulus SMK. Ya. Jadi SMK udah bisa bikin beginian? Yap, betul sekali. Oh, terus mau masuk di mana nih? Sudah kuliah atau? Rencana mau kerja dulu, abis itu kerja sambil kuliah. Oh, keren, keren. Oke, SMK jurusan? Jurusan listrik. SMK jurusan, masuk akal. Masih ada konteksnya ya? Ya. Nah, apa urusannya listrik sama ikan? Waduh, jadi gini nih ceritanya nih. Waktu itu saya ikut lomba Fish Hackathon. Dan itu semua permasalahan tentang ikan di seluruh dunia ditumpak di situ semua. Oh, terus? Dan salah satu permasalahannya adalah pendataan ikan. Jadi setiap kali nelayan ngambil ikan dalam jumlah banyak ataupun sedikit, pemerintah atau mungkin orang di pelabuhan tidak tahu itu ada berapa atau apakah besar, apakah kecil. Nah, jadi saya berinovasi bagaimana caranya masalah itu bisa diselesaikan. Dengan cara? Dengan cara ini saya membuat automated fish counter bersama tim saya. Baik, menarik ini karena sekarang problem kita adalah ada transaksi di tengah laut ya. Bagaimana ikan-ikan kita dikuras kemudian dijual ke kapal-kapal asing, sementara orang di darat menunggu tidak dapat apa-apa. Ya, dan atau alasannya lebih murah karena tidak perlu lagi bolak-balik buang solar ya. Nah, tapi akibatnya tidak terdata apa saja yang diambil dan dijual. Tapi dengan alat ini kira-kira kita bisa deteksi ya, besarnya ikan. Mulai dari besarnya, panjangnya, jumlahnya, bahkan mungkin kedepannya juga bakal beratnya atau mungkin jenisnya pun bisa dideteksi. Jenisnya pun kita bisa tahu ya. Nah, alat ini ditempatkan di mana nantinya? Rencananya alat ini ditempatkan di dek kapal. Di atas kapal berarti di atas ya? kapal. Jadi ketika nelayan mengambil ikan dengan jaring, saya ambil contoh nelayan tuna, karena dia satu jenis. Jadi dia ngambil dalam satu jaring, ditaruh langsung di sini, di conveyor ini, dan nanti conveyor ini bakal berjalan. Oh, ini kayak bahan berjalan. Coba kita tes. Coba. Saya penasaran nih. Iya, oke. Ini anggap aja tuna. Oke, ini bergerak. Terus ini sensor ini adanya ya? Ya, di bawah sini tepatnya ada sensor ultrasonik. Setelah disensor, masuk sensor, deteksi di sini gitu. Ya, terdeteksi. Akan muncul panjang, lebar, berat. Untuk sementara ini baru lebar sama panjang dan juga ukurannya. Ya, kenapa itu menjadi penting lebar, panjang, beratnya kenapa nggak penting? Karena berat biasanya ketika sampai di pelabuhan semua udah ada. Alat untuk penghitung berat, penghitung ini udah ada. Cuma untuk menghitung panjang rata-rata kan manual, pakai penggaris atau apa. Sedangkan kan namanya manual tuh orang kadang-kadang suka malas. Jadi dengan alat ini cuma ditaruh atau apa, semua data sudah dapat semua. Oke, coba cara kerjanya nih apa yang ditaruh di atas ini nih? Oh, jadi di sini saya naruh board microcontroller Arduino. Apa itu?
itu otaknya, otak untuk mengontrol kedua sensor di sini. Di sini saya menaruh sensor ultrasonik. Oke. Nah, dia itu sensornya untuk menghitung jarak. Nah, meskipun itu cuma menghitung jarak, saya buat algoritma lagi. Gimana caranya bukan cuma menghitung jarak, tapi bisa panjang dan lebar. Jadi bukan cuma satu ukuran. Oke. Gitu. Jadi perspektifnya lebih Luas. luas. Oke. Terus alat ini ukuran realnya nanti berapa? Berapa kali berapa meter? Mungkin ini kan prototipenya segini. Untuk yang realnya mungkin bisa lebih besar, bisa lebar 0,5 meter atau lebar 1 meter pun bisa. Itu tergantung ke depannya nanti bagaimana. Oke. Ini harus di kapal atau enggak? Sebenarnya kan di kapal. dermaga boleh. Soal kalau di Percuma di dermaga. Coba kenapa di kapal? Ini jawaban. Iya, Soalnya kenapa? kalau di dermaga, Ya. seakan-akan itu kurang efektif. Jadi nelayan mengambil ikan, taruh di dek, terus pas di pelabuhan dihitung lagi. Menurut saya itu kurang efektif. Jadi lebih efektif diambil pakai jaring, ditaruh langsung di alat ini, datanya langsung keterima, langsung kirim ke pelabuhan sebelum perahu itu merapat. Nah, jadi ini kapal nangkep ikan, semua data ikan ditangkap, ukuran apa segala macam dikirim ke darat. Di darat ini orang sudah bisa tahu, berarti ada ikan dengan panjang lebar segini, ada berapa banyak, dia udah bilang, udah aku yang beli, misalnya gitu. Jadi transaksi sudah terjadi. Jadi begitu sampai, udah langsung dibawa dengan truk atau dengan apalah kira-kira gitu. Tapi poinnya adalah mempermudah ya, Ya, kemudian deteksi dan ada data. Ini pentingnya buat Ibu Susi misalnya, Menteri Perikanan dan Kelautan. Jadi ketika datanya sudah sampai ke pelabuhan, tidak cuma diterima sama pengepul ikan. Pemerintah kan sekarang banyak kabar-kabar yang tiba-tiba, misalnya tiba-tiba ikan ini udah langka, tiba-tiba ikan ini populasinya berkurang. Dengan alat ini jadi kita tahu ini nelayan rata-rata sehari ngambil ikan berapa banyak. Nah, jadi ini kalau dilihat dengan kondisi yang seperti saat ini, apalagi yang mau disempurnakan? Mungkin yang tadi saya bilang, kita tambahkan kamera untuk computer vision, jadi kita bisa mendeteksi jenisnya Jenis atau ikan. mungkin kelaminnya. Hah? Bisa juga kelaminnya? Ya, kedepannya bisa. Kedepannya, presisinya makin meningkat. Iya, betul sekali. Komentar dari Rene. Ini sih ada salah satu teman bikin namanya sonar laut. Jadi dia memberikan informasi Ya. di daerah-daerah tertentu itu berkumpulnya ikan ada berapa banyak. Saya pikir kalau dikolaborasikan, dikombinasikan dengan data yang kemudian diperoleh dari hasil tangkapan Ya. nelayan, itu punya sumber data yang nggak single. Kan ini nggak bisa diandalkan hanya ini saja, tapi juga butuh data dari sonar, butuh data dari marine biologist, butuh data dari survei laut dan macam-macam. GPS juga ya. GPS atau low orbit satellite. Nah, kombinasi ini sebenarnya untuk memastikan kekayaan laut kita tetap terjaga dan bagaimana pemanfaatannya. Ini apalagi anak SMK bikin seperti ini. Tapi untuk alat ini kira-kira biaya produksinya sendiri untuk nelayan bisa beli ini? Mungkin kalau yang ikan-ikan seperti tuna atau yang sedang, mungkin bisa di bawah 10 juta. Oke, terus drone ini. Jadi sambil menciptakan ini, kamu juga memikirkan membuat drone tanpa baling-baling. Ya, betul. Jadi, Kok bisa itu ya? ya. Lalu bagaimana cara kerjanya? Nah, jadi di sini saya membuat drone tanpa baling-baling. Kenapa bisa tanpa baling-baling? Saya menggunakan tekanan angin, bukan dengan menggunakan propeller yang mengeluarkan angin. Jadi dari tekanan angin yang dipusatkan di kompresor dan tabung bertekanan dialirkan ke setiap cabang. Dan dari cabang itu tekanan itu didorong ke bawah. Dan bukan cuma mendorong ke bawah, dia juga menghisap udara di atasnya. Jadi seperti tornado kecil terhisap dan bukan cuma hisapan kecil. Jadi hisapannya pun bisa lebih kuat. Bahkan tingginya bisa 2 kali lebih tinggi dan lebih kuat dibanding drone yang menggunakan baling-baling. Wow. Yap, Cuma ini masih dalam tataran prototype. prototype ya, Ya. teori. Tapi belum bisa diterbangkan benar-benar. Untuk test flight belum. Belum. Tapi kalau diuji simulasi di komputer, Oh, untuk simulasi di komputer kebetulan kemarin sudah saya coba, itu pun berhasil. berhasil. Ya, Artinya dari simulasi itu, kalau itu semua peralatan dipasangkan di sini dengan ukuran-ukuran yang sudah diuji coba di komputer, itu betul-betul bisa terbang. yap, betul sekali. Oke, ini temuan ini di luar negeri sudah ada yang berhasil. Saya sudah mencari-cari juga di internet. Kebanyakan di luar negeri hanya sekadar konsep.
belum jadi prototipe atau apa, jadi cuma konsep, gambar, dan pemikiran. Nah, saya mencoba memberanikan diri, bagaimana jangan cuma konsep, tapi jadi minimal prototipe untuk bisa terbang. Dan ini prototipe pertama saya. Oke. Ini beneran 19 tahun, kamu benar-benar 19 tahun? 18. 18 dan SMK jangan lupa itu. SMK, hidup SMK. Ada satu cerita, bukan bladeless sih, tapi dia menggunakan remote yang dikendalikan dengan gesture. Namanya Lily Camera. Dan itu Baru ya? ditaruh di Kickstarter, 10.000 pertama dijual $500, itu habis dalam waktu kurang dari, kalau nggak salah 2 minggu. Jadi saya merekomendasikan banyak situs-situs crowdsourcing, crowdfunding di Indonesia. Ada Kita Bisa, ada Gandeng Tangan,